Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Akhirnya tiba juga smartwatch murahnya dari itel yang tertunda nih sekitar 4 harian ya. Ngeselin sih. Di video kali ini saya akan ceritakan first impression dan daily use saya untuk itel 020 ini. Kalau dari segi desain dan tampilan awal, saya lihat ini ada kemiripan ya. Sekilas mirip dengan itel 011. Namun desain 020 ini terasa lebih fresh dan tidak sekaku pendahulunya, yaitu itel 011. Kemudian di tombol fisik atau crown button tetap mengandalkan satu buah tombol ya. Untuk strap ini perbedaannya lumayan signifikan, berbeda dengan yang tipe itel 011 ya. Nah, untuk di bagian layarnya ini terbilang bagus di kelas harganya. Ukurannya besar dan jernih. Penggunaan di luar ruangan saya tes dengan brightness maksimal ini masih terlihat dengan jelas. Walaupun memang tidak setajam yang AMOLED ya. Soalnya dia punya display itel 020 ini belum AMOLED, masih TFT. Touchscreen-nya sendiri cukup responsif dan smooth. Animasinya aja yang saya merasa ini agak kurang ya, bahkan nggak berasa ya. UI ini mirip seperti smartwatch harga 100 ribuan pada umumnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Watch face-nya ini saya cukup suka. Dia jarum detik analognya menyapu. Untuk pilihan watch face-nya sendiri, ini bisa kita tambah lagi nih melalui aplikasi iPulse. Download aplikasi ini mengingatkan saya pada Supercala ya, brand Supercala. Untuk konektivitas aplikasinya ini lumayan oke ya. Dia ada minta konfirmasi ke smartwatch. Sayangnya untuk aplikasi iPulse ini tidak terhubung dengan aplikasi pihak ketiga seperti Strava ataupun Google Fit. Untuk fitur unggulan ini cukup keren, bisa mengganti watch face dengan custom melalui AI. Ini keren banget sih, jarang ada ya. Custom watch face-nya juga ini tersedia ya, opsi custom watch face di aplikasinya. Tema UI tersedia ada 4 pilihan tampilan UI yang bisa diganti-ganti dengan double klik di crown button. Lalu di crown button saya juga cukup merasa presisi saat diputar maupun ditekan di tombolnya nih. Bluetooth call, ini fitur yang luar biasa untuk smartwatch di rentang harga 100 ribuan ya. Mantap, smartwatch zaman now gitu loh. Berhasil terhubung ke smartphone Android Samsung A55, saya tes untuk menerima dan menjawab panggilan langsung dari WhatsApp. Untuk notifikasi, chat masuk, ini bisa dilihat ya dengan menggeser layarnya ini ke atas. Namun yang saya lihat karakter yang ditampilkan ini tidak penuh karakter ya, tidak full karakter maksudnya. Dan nama pengirimnya ini terpisah, dia ada di bagian atas. Untuk fitur kesehatannya, pemantau detak jantung, heart rate, saturasi oksigen darah atau yang biasa disebut SpO2, dan tekanan darah pressure. Semuanya ini berjalan otomatis tanpa perlu di tap layar. Jadi ketika masuk ke fiturnya dia langsung memulai sendiri. Di mode olahraga, ini pastinya smartwatch harga gini ya belum mendukung GPS ya, GPS internal, sehingga kita harus mengandalkan GPS dari smartphone kita jika ingin melakukan atau menggunakan mode GPS. Bluetooth musicnya sendiri tidak tersedia ya di fitur olahraga. Untuk remote kamera saya tes, dia memiliki fitur timer ya, waktu penghitung mundur dan tidak bisa diganti atau tidak bisa dihilangkan timernya. Lebih enak sih kalau remote kamera tanpa menggunakan timer. Untuk fitur-fitur lainnya seperti cuaca tersedia, Bluetooth music atau pemutar suara, pemutar musik lah ya. Dia ada tombol volume di sebelah kiri atas. Kemudian relaksasi, suara AI juga ada. Dan kalau kita tap di sini akan memunculkan kalau menggunakan smartphone dari Android Samsung memunculkan Bixby, sedangkan dari iPhone biasanya Siri. Lalu fitur lainnya seperti timer, alarm juga tersedia. Dia untuk alarm ini tersedia 3 tampilan. Stopwatch ini udah pasti ada. Lalu Find Phone saya tes, ini bisa mengeluarkan suara dari smartphone kita yang cukup lumayan kencang. Fitur kalkulator udah pasti tersedia ya. Kemudian ada game, ini jarang banget, bahkan saya nggak pernah mainin. Lalu di setting tampilan kita lihat untuk screen time off dia bisa sampai 20 detik aja. Ini terlalu singkat sih menurut saya. Untuk kecerahan dia belum ada auto brightness. Fitur menguras air juga ada nih. Wow, keren bener seperti smartwatch branded gitu ya. Tetapi ini suaranya cempreng banget ya. Untuk harganya saat video ini tayang ada di 161 ribuan dan harga ini bisa berubah ya sewaktu-waktu. Ditunggu aja siapa tahu nanti di tanggal kembar biasanya bisa berubah harganya lebih murah. Serta itel juga menyediakan garansi periodenya ini sampai 12 bulan atau 1 tahun. Wow, 100 ribuan dapat garansi setahun ini oke banget ya.
Oke, pengalaman penggunaan saya sehari-hari, kesimpulan positif dari saya, smartwatch ini bagus untuk harganya yang sangat terjangkau. Kualitasnya terasa solid, layarnya juga baik meskipun belum AMOLED. Untuk kekurangannya sendiri, menurut saya ini preferensi masing-masing ya, tergantung lengan pergelangan tangan kalian. Diameter smartwatch-nya terasa agak besar di pergelangan tangan saya yang kecil, ukuran lingkar lengan saya ini 16 cm. Walaupun terlihat untuk ukurannya sendiri terasa tipis dan bobotnya ini berasanya ringan. Kalau ditimbang beratnya ini cuma 44,7 gram aja, nggak nyampe 50 gram. Ketebalan di pinggir case-nya tidak sampai 11 mm, di tengah hardware sensornya ini tidak sampai 12 mm. Untuk lebar case-nya dia di 41 mm lebih aja. Lak-tulaknya yang lumayan besar di 49 mm. Lebar strapnya standar ya, 22 mm. Dan daya tahan baterainya selama 1 harian saya pakai, dia turunnya ini sampai 7%. Itu pun saya sering lepas pasang ya, tidak full saya pakai 24 jam. Dengan kapasitas baterai yang memang ini saya lihat di deskripsi tidak terlalu besar ya, cuma 220 mAh. Mungkin dengan baterai yang kecil bisa mempertipis desainnya. Wow, keren sih. Untuk keluhan dari saya, pengiriman sangat lama. Ini yang sudah follow Instagram saya pastinya udah pada tahu ya, karena saya sudah update story. Semoga kedepannya itel bisa menjadi lebih baik, terutama dalam pengiriman. Kalau memangnya lama, bikin aja pre-order gitu.